Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang saya hormati Bapak Pemuji 1 dan Bapak Pemuji 2, dan yang saya hormati pembimbing saya Ibu Vidya Amalia serta dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen keuangan yaitu Bapak Ahmad Lutfi. Terima kasih pada pagi hari ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya dalam proses persidangan skripsi saya. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mehalini Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh quick ratio (QR), debt to ratio dan total asset turnover (TATO) terhadap kinerja keuangan di PT Tiga Rasa Satria Tbk periode 2014 sampai 2023. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang pertama bab 1 pendahuluan. Lalu di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan data hasil yang dapat digunakan untuk mencapai hasil dari keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dibuatkan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Lalu PT Tiga Rasa Satria Tbk atau TGKA ini bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi produk konsumsi isi ulang LPG serta penyediaan jasa produksi, lalu pengemasan produk bubuk secara keseluruhan. Jadi kondisi keuangan PT Tiga Rasa ini pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang beragam. Laba bersih yang menunjukkan keberhasilan tertentu, namun penurunan pendapatan dan pernyataan kerugian menyiratkan adanya tantangan lalu yang dihadapkan oleh perusahaan ini. Lalu di sini ada grafik yang menunjukkan presentasi selama periode 2014 sampai 2023, di mana Q rasio ini atau QR menunjukkan tren meningkat. Jadi mencerminkan peningkatan dari likuiditas si perusahaan tersebut, di mana terutama signifikan pada 2019 sampai 2021. Jadi debt to asset ratio ini cenderung menurun, menunjukkan perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dibanding utang. Sementara itu total asset turnover atau TATO ini berfluktuasi dengan efisien. Jadi secara efisien penggunaan aset tertinggi terjadi pada tahun 2019, namun cenderung menurun setelahnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terjadi pengaruh antara quick ratio atau QR dengan kinerja keuangan PT Tiga Rasa Satria Tbk periode 2014 sampai tahun 2023. Yang kedua ada apakah terjadi pengaruh antara debt to asset ratio dengan kinerja keuangan PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2013 sampai tahun 2023. Lalu yang ketiga, apakah terjadi pengaruh antara total asset turnover atau TATO ini dengan kinerja keuangan PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2013 sampai 2023. Lalu yang terakhir di sini, apakah terjadi pengaruh antara quick ratio atau QR dengan debt to asset ratio dan total asset turnover (TATO) dengan kinerja keuangan PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang pertama ini untuk mengetahui pengaruh quick ratio QR pada PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2014 sampai tahun 2023.
Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh debt to asset ratio atau DAR pada PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh total aset turnover TATO pada PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang terakhir ada untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pada PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2014 sampai tahun 2024. Yang terakhir ada untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pada PT Tiga Rasa Satria Tbk periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Landasan teori. Jadi kinerja keuangan. Menurut Fahmi tahun 2020, kinerja keuangan ini adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan si perusahaan ini telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Jadi seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK. SAK itu standar akuntansi keuangan. Jadi atau GAAP, generasi accepted accounting principle dan lainnya. Lalu di sini ada penjelasan quick ratio atau QR. Menurut Kasmi tahun 2018, rasio yang biasa dikenal dengan quick ratio ini adalah sebuah rasio yang bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang lancar tanpa harus menghitung nilai persediaan. Jadi menurut Kasmi tahun 2018, quick ratio QR dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Jadi quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Lalu selanjutnya ada debt to asset ratio atau DAR. Jadi menurut Kasmir tahun 2019, DAR ini adalah perbandingan yang digunakan sebagai pengukuran rasio antara jumlah utang dengan jumlah aset yang dimiliki. Jadi DAR ini menunjukkan besarnya aktiva, lalu besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau besarnya hutang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengendalian aktiva. Jadi rasio ini menekankan mengenai pentingnya pendanaan. Jadi pendanaan hutang dengan bertujuan untuk menunjukkan besarnya persentase aktiva perusahaan yang didukung secara hutang atau didukung oleh si hutang ini sendiri. Jadi menurut Kasmir, rumus dari ini adalah debt to asset ratio jumlah hutang dibagi jumlah aktiva. Lalu selanjutnya ada total asset turnover atau si TATO. Jadi TATO ini berarti semakin efisien penggunaan seluruh aktiva di dalam menghasilkan penjualan, artinya bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar. Jadi dalam menghasilkan laba yang menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain, jumlah aset yang sama dapat membesar volume penjualan perusahaan. Jadi apabila total aset turnover ditingkatkan atau diperbesar, jadi si TATO ini dihitung dengan membandingkan penjualan dengan total aktiva. Jadi rumusnya ini adalah total aset turnover, penjualan salesnya dibagi total aktiva, jadi total aset. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Jadi quick ratio ini X1 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Y, lalu debt to asset ratio dan X2 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang ketiga ada total aset turnover si TATO, X3-nya berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitiannya, jadi jenis penelitian ini adalah
dependent variable. Penelitian yang dilakukan terdapat variabel yang harus ditetapkan sebelum memperoleh atau mulai mengumpulkan data. Adapun upaya yang ada di dalam menjelaskan aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian secara fisik ini, komponen atau variabel yang akan diteliti. Jadi yang diteliti ini adalah quick ratio, QR, debt to ratio, dan total asset turnover ratio. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang terdapat pada laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi PT Tiga Rasa Satria Tbk tahun 2014 sampai tahun 2023. Jadi pembahasannya di sini pengaruh quick ratio ini QR terhadap kinerja keuangan. Jadi hasil penelitian yang diperoleh bahwa secara parsial dan tidak signifikan antara quick ratio terhadap kinerja keuangan. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi quick ratio-nya terdapat menjelaskan dan memprediksi kenaikan kinerja keuangan, dan semakin rendah quick ratio maka menurunkan kinerja keuangannya. Lalu di sini ada pengaruh debt to asset ratio dan terhadap kinerja keuangan. Jadi hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh secara signifikan dan positif antara debt to ratio ini dan terhadap kinerja keuangan. Jadi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi debt to asset ratio-nya dapat menjelaskan dan memprediksi kenaikan kinerja keuangan. Semakin besar utang yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya akan dana dan modal, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk pendanaannya. Jadi baik untuk membayar bunga maupun untuk perantara keuangan perusahaan. Jadi utang yang relatif tinggi cenderung dapat menurunkan debt to asset ratio dari perusahaan tersebut. Lalu lanjut ke pengaruh total asset turnover atau terhadap kinerja keuangan. Jadi hasil penelitian diperoleh bahwa total asset turnover ini terhadap kinerja keuangan adanya pengaruh yang signifikan ini untuk mengindikasikan bahwa si total asset turnover ratio dikatakan sehat apabila nilainya ini cukup tinggi, konsisten, relevan dengan industrinya. Lalu dan mendukung tercapai profitabilitas dan efisiensi keuangan perusahaannya. Jadi atau bukan hanya angka tunggal, tapi bagian dari gambaran menyeluruh dari kinerja keuangan yang solid. Lalu di sini saya simpulkan, terus simpulan dari hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan bahwa quick ratio ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, tapi quick ratio ini memiliki hubungan korelasi yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa quick ratio ini jadi memiliki hubungan korelasi yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa quick ratio yang mempresentasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan, tidak secara langsung memenuhi kinerja keuangan sebagaimana diukur dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, dari hasil analisis penulis dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial debt to asset ratio ini dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan ini. Jadi perusahaan memiliki hubungan korelasi yang sempurna serta membentuk hubungan negatif. Jadi temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi utang terhadap total aset berperan penting dalam menentukan tingkat
Jadi PT Tiga Raksa Satria Tbk ini. Lalu selanjutnya dari hasil analisis ini, penulis dapat disimpulkan bahwa tato berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan memiliki hubungan korelasi yang sedang. Jadi temuan ini mengindikasikan bahwa efisien penggunaan tato ini dalam menghasilkan pendapatan berperan penting dalam menentukan tingkat kinerja keuangan perusahaan, sehingga optimalisasi aset menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada dapat disimpulkan bahwa quick ratio, debt to asset ratio, lalu total asset turnover ini secara simulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan PT Tiga Raksa Satria Tbk. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan, lalu mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar 95,4%, sementara itu sisanya sebesar 4,6%. Jadi dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan perubahan kinerja keuangan di perusahaan PT Tiga Raksa Satria Tbk ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dari Ibu Vidya Amalia selaku pembimbing saya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Penguji 1 dan Bapak Penguji 2 atas hadirnya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya hanya manusia biasa yang masih belum belajar. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.